Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami masih dongkol, masih kesel dengan ucapan-ucapan Bahar yang mengatakan bahwa dirinya ini muak melihat kondisi negeri ini, muak melihat kondisi para pejabat, ya. Bahkan Pak Presiden pun disebut oleh Bahar Smith sebagai pengkhianat. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Anak Haikal Hasan pengkhianat. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan tuh pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Coba kaum muslimin ya, Bahar Smith mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini, muak melihat kondisi negeri ini. Bahkan presiden pun disebutnya pengkhianat. Dia nggak ngaca, dia itu cari makan di Indonesia, hidup enak di Indonesia, mukibinya banyak di Indonesia, bisa lelang siwak bekas, bisa lelang serban bekas, bisa lelang cincin bekas. Dia itu hidup aman, tentram, enak, nyenyak di Indonesia, kaum muslimin. Hidup bahagia, sentosa, aman, sejahtera. Coba lihat si Bahar, aman sejahtera. Adapun dia pernah masuk ke dalam bui, itu kan karena kesalahan dia, melanggar hukum. Seandainya tidak melanggar hukum, nggak akan masuk penjara dia. Coba ya, berapa puluh, mungkin berapa ratus para Khatib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, kaum muslimin. Yang mereka bebas, ya, bebas lepas, aman, sejahtera, sentosa, tinggal di Indonesia, nggak pernah di penjara, karena nggak melanggar hukum negara. Ya, mereka bebas ndawir di mana-mana. Coba, ini si Bahar sudah bebas, sudah aman, tentram, hidupnya sejahtera di Indonesia. Ya, mukibinya yang dibodohi juga orang Indonesia. Jual serban bekas dengan orang Indonesia, siwak bekas dengan orang Indonesia. Ya, apa bekas-bekas Bahar itu kan dilelang dengan orang Indonesia. Ya, begitu juga dengan para Khatib Ba'alawi, lelang roti bekas gigitan dia. Ya, lelang barang-barang bekas para Khatib Ba'alawi dengan orang Indonesia. Yang dia beli mungkin cuman harganya 100.000, 200.000. Atau mungkin itu merek yang bagus lah, bahannya yang bagus. Mungkin dia beli harga 1 juta, 2 juta. Oke, dia beli 1 juta atau 2 juta. Tapi dia lelang puluhan juta dengan orang Indonesia. Apalagi kalau roti bekas, siwak apa harganya sampai jutaan? Kan nggak ada. Nggak ada siwak harga sampai jutaan. Tapi siwak bekas bisa dilelang jutaan sama Bahar Smith. Dan lelangnya dengan orang Indonesia. Ya, sekali lagi, mereka para Khatib Ba'alawi, terkhusus Bahar Smith, tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, membodohi mukibin juga orang Indonesia. Hidupnya aman, tentram, sejahtera di Indonesia. Semuanya tercukupi. Ya, harta benda banyak, carinya juga di Indonesia. Sementara kontribusi Bahar Smith untuk Indonesia itu nggak ada. Kok bisa-bisanya kemudian Bahar Smith mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini, muak melihat kondisi negeri ini. Presidennya disebut pengkhianat. Kita sebagai orang Indonesia ya kesel melihat Bahar Smith seperti itu, kaum muslimin. Kalau dia ini pejuang, oke. Kalau dia ini selalu membela rakyat, ya,
harta benda, jiwanya dikorbankan untuk rakyat Indonesia. Oke, lah itu kan hartanya dinikmati oleh Bahar sendiri. Lihat rumah megahnya, hartanya, mobil-mobil mewahnya. Siapa yang menikmati? Apakah rakyat Indonesia? Bukan. Ya, dinikmati oleh Bahar Smith sendiri. Atau mungkin santri-santrinya lah. Tapi kan yang jelas Bahar Smith hidupnya terjamin. Ya, nggak akan kekurangan. Andai dia tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, nggak akan dia masuk bui. Ya, kok bisa mengatakan muak melihat kondisi negeri ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kontribusinya nggak ada. Mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini. Apa nggak kurang ajar itu namanya kaum muslimin? Ya. Sementara di sisi lain, ya para kabeb Ba'alawi memuji-muji Tarim. Tarim negeri yang berkah, negeri impian para wali. Di sana semuanya wali. Doa di dalam WC terkabul. Pokoknya memuji-muji Tarim dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Indonesia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Tarim. Coba. Mengatakan muak melihat kondisi negeri ini. Menyebut pimpinan negeri ini pengkhianat. Tapi di sisi lain memuji-muji Tarim. Tarim ini istimewa. Sampai dikatakan, kota Tarim ini dikatakan, doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Yang jeding, doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuh daripada cahaya. Di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wa gudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Tuh kaum muslimin ya, sedemikian hebat para kabib Ba'alawi memuliakan Tarim. Akan tetapi dengan Indonesia, yang mereka tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, hidup sehat, aman, tentram, sentosa, sejahtera di Indonesia, mereka merendahkan. Melihat kondisi bangsa ini, katanya muak. Menyebut Presiden Indonesia, pimpinan negara ini, disebut pengkhianat. Coba, apa nggak sakit hati kita melihat tingkah para kabib Ba'alawi yang seperti itu kaum muslimin? Ya? Kita berkoar-koar NKRI harga mati. Tapi para kabib Ba'alawi tinggal di NKRI, cari makan di NKRI, hidup aman, tentram, sehat, sejahtera di NKRI. Tapi mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini, presiden kita disebut pengkhianat. Bahkan tidak satu atau dua kali Bahar Smith mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak beradab kepada para kiai, kepada para pemimpin di negeri ini kaum muslimin, kepada para pemerintah kaum muslimin. Sementara dengan Tarim, mereka memuji dengan sangat hebat kaum muslimin. Ya. Bahkan dikatakan tadi kaum muslimin, di Tarim itu semuanya wali. Semuanya di sana wali. Makanya harus beradab di kota Tarim. Bahkan dengan anjing yang ada di kota Tarim pun harus beradab. Harus berakhlak. Karena apa? Anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan pandangan dari para wali yang ada di Tarim kaum muslimin. Dengan anjing mereka memuliakan kaum muslimin. Sementara dengan pemimpin negeri ini disebut pengkhianat. Coba. Apa nggak mendidih kita melihat ucapan-ucapan para kabib Ba'alawi ini kaum muslimin, ya? Yang seperti ini Mukib bin juga nggak sadar-sadar kaum muslimin, nggak sadar-sadar, ya masih mau saja dibodohi. Sudahlah direndahkan, ya, direndahkan, pribumi ini direndahkan. Kalau ada 70 ulama di negeri kita ini, 70 ulama yang alim, amilin, yang alim alamah, maka 70 ulama yang alim,
yang alamah, yang amilin tersebut kaum muslimin tidak lebih mulia daripada satu Khabib Ba'alawi yang bodoh. Tidak lebih mulia daripada satu Khabib Ba'alawi yang ahli maksiat. Tidak lebih mulia dari satu Khabib Ba'alawi yang gila. Itu kan perendahan yang sangat luar biasa kaum muslimin ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.